Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Tiara Sevi Nurmanita, dosen pada program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka. Dalam bertugas, saya mengampu mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah dasar dan mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia sekolah dasar. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan salah satu aktivitas pembelajaran pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Tujuan mata kuliah ini yaitu menyiapkan mahasiswa untuk memiliki dan menguasai tentang hakikat bahasa, melafalkan dan menulis lambang bahasa yang benar, menggunakan tata bahasa yang benar, menggunakan kosakata yang tepat, hakikat sastra Indonesia, cerita anak-anak, puisi anak-anak, drama anak-anak, serta apresiasi karya sastra anak-anak. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah dasar sebagai berikut. Di mana CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu setelah mempelajari mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah dasar, mahasiswa dapat mengimplementasikan kaidah ilmu bahasa dan sastra Indonesia dalam pembelajaran di sekolah dasar dengan tepat. Untuk mencapai CPMK tersebut, mahasiswa perlu mempelajari beberapa materi, yaitu yang pertama, materi tentang hakikat bahasa, yang kedua, melafalkan dan menulis lambang bahasa yang benar, yang ketiga, menggunakan tata bahasa yang benar, yang keempat, menggunakan kosakata yang tepat, yang kelima, hakikat sastra Indonesia, yang keenam, cerita anak-anak, yang ketujuh, puisi anak-anak, yang kedelapan, drama anak-anak, yang kesembilan, apresiasi karya sastra anak. Pada proses pembelajaran, universitas yang sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang terbuka dan jarak jauh melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 3 moda, yaitu pembelajaran sinkronus melalui kegiatan tutorial tatap muka, pembelajaran sinkronus melalui tutorial webinar, dan pembelajaran asinkronus melalui tutorial online. Sesuai dengan ketentuan universitas terbuka, penilaian akhir mata kuliah ini terdiri atas nilai tutorial dan nilai UAS atau ujian akhir semester. Nilai tutorial didapat dari 20% kehadiran mahasiswa, 30% keaktifan mahasiswa pada diskusi, dan 50% dari nilai rata dari 3 tugas tutorial. Untuk bobot ketentuan nilai akhir, didapat dari 2 jenis, yaitu yang pertama, jika mahasiswa memilih pembelajaran sinkronus, baik tutorial tatap muka maupun tutorial webinar, nilai akhir didapat dari 50% nilai tutorial dan 50% nilai UAS. Yang kedua, sedangkan jika mahasiswa memilih pembelajaran asinkronus melalui tutorial online, nilai akhir didapat dari 30% nilai tutorial dan 70% nilai UAS. Untuk ujian akhir semester mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah dasar ini, dilaksanakan menggunakan modus ujian tatap muka dengan jenis soal pilihan ganda. Referensi yang digunakan pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah dasar ini, yaitu buku materi pokok PDGK 4109 Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah dasar. Sedangkan referensi pendukung bisa berupa buku penunjang lain ataupun artikel ilmiah di jurnal nasional maupun internasional. Berikut ini, izinkan saya menampilkan cuplikan pembelajaran pada pertemuan ke-8
untuk materi cerita anak-anak. Metode yang digunakan dalam pembelajaran materi cerita anak ini yaitu menggunakan pembelajaran sinkronus melalui tutorial webinar yang didukung dengan Learning Management System berupa silayar.ut.ac.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya. Selamat berjumpa lagi ya di pertemuan pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik semua ya? Baik. Alhamdulillah baik Ibu. Oke, alhamdulillah baik. Ini saya sudah menerima tugasnya teman-teman yang sudah dikerjakan di Silayar di tugas 2. Alhamdulillah semuanya oke, berarti tidak ada kendala ya dari modul yang kemarin ya, materi kemarin untuk tugas 2-nya. Oke, sekarang kita ya berarti ini lancar semua ya waktu kemarin di tugas 2-nya. Baik, kita akan mulai. Ini hari ini hadir semua kan? Saya cek. Oh ya, hadir semua. Tidak ada yang tidak hadir. Nah, sekarang kita akan masuk di modul 6. Nah, teman-teman kemarin waktu di modul 6 sudah dibaca? Atau belum nih biasanya kan? Sudah, Bu. Oh sudah, alhamdulillah Bu. sudah ada yang baca. Jadi nanti kita akan sedikit berdiskusi mengenai modul 6 di cerita anak. Cuma nanti karena di materi ini, materi pada hari ini tuh agak lumayan banyak, nanti kita split jadi 2 ya, di pertemuan hari ini dan di pertemuan selanjutnya. Ini di cerita anak. Nah, sebelumnya nih cerita anak, di sini saya ada sedikit gambar. Nah, kira-kira nih, ini tuh gambar apa sih kalau bisa dideskripsikan gitu teman-teman untuk gambarnya? Saya Bu. Iya, silakan. Di situ ada gambar seorang anak yang sedang membaca, mungkin membaca buku cerita tentang Rapunzel, dinosaurus, Iya. tentang penyihir, Ya. tentang roket yang berhubungan dengan ruang angkasa, juga ada yang tentang bajak laut. Ya, baik. Terima kasih Kak Balkis atas jawabannya. Nah, kita tampak di sini terlihat ada seorang anak yang membaca buku yang di belakangnya ada banyak imajinasi. Nah, ada seperti ini tadi yang ada orang yang di atas menara, ada gambar naga, roket, dan sebagainya, ada kurcaci-kurcacinya. Nah, dari sini kita tahu bahwa seorang anak itu mempunyai imajinasi tingkat tinggi. Ayo, di sini pasti pengalaman ya, dulu masa kecilnya punya imajinasi yang aneh-aneh kan? Ada imajinasi yang aneh-aneh. Iya, baik. Saya juga dulu waktu kecil juga sering punya imajinasi yang aneh-aneh. Itu hal wajar sih untuk dialami oleh anak kecil, terutama di zaman-zaman di usia sekolah dasar. Nanti kalau untuk tentang perkembangan anak itu bisa kita bahas di lain waktu saja. Nah, dari sini kita tahu kan, kita menemukan beberapa hal yang seperti itu, dan itu nanti kita akan pelajari pada materi hari ini. Jadi, nanti kita, untuk teman-teman semuanya itu setelah pertemuan hari ini dan selanjutnya, yang penting setelah teman-teman mempelajari di modul 6 ini tentang cerita anak, teman-teman semuanya dapat menganalisis cerita anak sesuai dengan unsur pendukung cerita anak. Di mana pada hari ini kita lebih spesifik untuk menjelaskan hakikat cerita anak, jenis dan ciri cerita anak, dan juga manfaat cerita anak tersebut. Seperti itu. Baik. Kemudian di sini ada 2 kutipan. Nah, ada kutipan 1, kutipan 2. Saya beri waktu teman-teman untuk dibaca terlebih dahulu kutipan 1 dan kutipan 2 ini.
Nanti teman-teman bisa salah satu atau mungkin nanti ada 2 orang yang bisa menyampaikan perbedaan dari 2 kutipan itu. Nah, teman-teman juga boleh membuka di buku materi pokoknya juga di modul 6 tentang bab cerita anak ya, jangan lupa. Apalagi kemarin kan sudah baca semua, jadi bisa nih teman-teman membedakan dari 2 itu, nanti bisa dijelaskan apa yang dibedakan dari 2 kutipan ini. Saya beri waktu 5 menit untuk menganalisis kedua kutipan ini. Baik, sudah 5 menit ya teman-teman. Apakah ada yang mau ini menyampaikan apa perbedaan dari kutipan 1 dan kutipan 2 ini? Tadi kan udah Kak Balkis toh. Nah, yang Ada, lain Bu. deh, yang lain. Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, jadi setelah saya analisis barusan, perbedaan antara kutipan 1 dan kutipan 2 yaitu terletak pada tata bahasanya. Untuk yang kutipan 1, tata bahasanya itu terkesan lebih formal, sedangkan untuk yang kedua itu lebih luwes gitu Bu bahasanya, dan bahasanya pun lebih sederhana yang kutipan 2. Selain itu kalau kutipan 1 itu cenderung lebih, membicarakan tentang fakta ataupun data, sedangkan yang kedua itu lebih mendeskripsikan peristiwa maupun perasaan dari cerita tersebut. Mungkin itu. Benar, semua jawaban teman-teman itu semuanya benar. Jadi dari perbandingan kutipan 1, kutipan 2, tampak dari bahasanya, kosakata antar kalimat di sini. Kita sedikit mengingat materi kosakata tata bahasa yang di pertemuan sebelumnya itu juga. Jadi di sini untuk kutipan 1 ini tampak kosakata dan kalimatnya itu sebuah kalimat yang ilmiah dan juga menjelaskan tentang data-data. Apalagi di sini juga ada sumbernya yaitu dari sebuah jurnal. Sedangkan untuk kutipan 2 ini kosakatanya kalimatnya itu sedikit sederhana. Bahkan kalau anak kecil membaca saja ini sudah paham. Jadi cerita itu ya istilahnya cerita adalah ketika teman-teman juga ingin menggosipkan sesuatu. Kemarin saya habis melihat ada ini tabrakan di depan sekolah. Nah, itu juga termasuk cerita. Kemudian, nah di sini ada sebuah kalimat cerita vs cerita anak-anak. Dari kutipan tadi sudah disampaikan oleh Kak Husnul bahwa bahasanya itu anak-anak sekali. Nah, kita bisa tahu nih mana yang cerita biasa dengan ada embel-embel anak-anak. Nah, perbedaannya itu dari segi bahasanya tadi. Kita lihat dari kutipan 2. Nah, di sini ciri-ciri cerita anak. Nah, kita bisa lihat di buku materi pokok ya, ada cerita banyak sekali. Ada 3 jenis dari ceritanya. Ada 3 jenis untuk ciri-ciri cerita anak. Nanti kita bandingkan, kita akan balik lagi ke yang kutipan tadi 2, yang kutipan 2 tadi. Yang pertama adalah ada unsur pantangan. Nah, kenapa kok ada unsur pantangan ciri-cirinya? Nah, cerita anak itu berbeda dengan cerita yang seumuran kita, seumuran teman-teman mahasiswa di sini, yang sudah akhir balik, sudah dewasa, itu berbeda. Berbedanya apa? Nah, ada mengandung kisah negatif, itu tidak boleh. Kemudian seks atau cinta yang erotis, itu tidak boleh. Kekerasan atau kekejaman, bunuh-bunuhan, berdarah-darah, itu juga tidak boleh. Kelicikan, terus dendam, terus apapun yang membuat anak itu berpikir bahwa hal yang tidak ataupun hal yang melanggar aturan itu dianggap baik oleh anak itu, nah di cerita itu tuh tidak boleh. Nah kemudian unsur yang kedua itu ada unsur penyajian. Nah sama seperti tadi yang di kutipan 2 kan langsung tek 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 tek, kalimatnya kalimat tunggal, terus dialognya itu dikit-dikit. Nah ini dari penyajiannya. Jadi untuk anak-anak ya, apalagi SD kan usia ada yang mulai dari 6 tahun sampai kita anggap yang paling tua itu 13 tahun. Nah, untuk umur-umur itu kan kosakatanya masih kurang banyak ya. Jadi langsung to the point, tidak boleh
bertele-tele seperti telenovela gitu kan ya, atau seperti sinetron dan film-film yang ada di TV itu juga mayoritas, saya tidak bilang semua ya, mayoritas kan juga tidak sesuai dengan perkembangan anak juga itu kan, karena terlalu banyak pesan-pesan tersirat. Terus penokannya itu juga harus jelas. Nanti kalau teman-teman baca nih buku yang ada di toko-toko buku, novel ataupun buku cerita yang khusus tujuan si pembacanya itu orang dewasa dan juga apa namanya novel untuk anak-anak itu pasti ada perbedaan bahasa. Nah, ini di unsur penyajian itu seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada unsur terapan di mana cerita anak itu disusun agar anak memiliki bisa belajar, bisa untuk membantu pertumbuhan anak juga dan juga untuk pengalaman kehidupan. Seperti pepatah, buku adalah jendela dunia. Itu bukan pepatah yang apa ya terlalu wow sekali karena kenapa? Ketika anak yang apalagi sekarang kan banyak sekali hal-hal yang membuat orang tua itu was-was kalau anaknya main keluar. Nah, beri saja buku cerita, nanti bisa anak-anak berimajinasi, bisa membayangkan, oh begini, begini, begini. Apalagi kalau anak itu imajinasinya itu kuat, jadi perlu untuk diarahkan. Contohnya mengarahkannya dengan buku cerita seperti itu. Nah, setelah kita tahu nih ciri-cirinya yang pasti harus dilakukan ataupun yang harus teman-teman ingat ketika akan memilih cerita anak. Nah, ada beberapa jenis cerita anak berdasarkan ini ya unsur-unsurnya. Nah, di sini jenisnya itu ada banyak. Ada, bukan banyak sih, ada cerita jenaka, cerita sehari-hari, dongeng, fabel, legenda, dan mitos. Di mana jenis-jenis ini tentu saja tidak semata-mata semuanya untuk semua orang, semua anak. Kenapa? Karena biasanya itu kita mengajar itu kan pasti ada di kelas rendah maupun kelas tinggi. Nah, untuk anak-anak kelas rendah pasti untuk ceritanya itu yang ringan-ringan. Kemudian untuk teman-teman anak-anak kelas tinggi itu diberikan cerita yang agak sedikit berat karena juga dari segi kosakatanya kan berbeda. Nah, di sini itu untuk cerita jenaka, kemudian untuk cerita yang ada komedinya, kemudian ada cerita sehari-hari itu yang cerita kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian ada dongeng, kemudian ada fabel, legenda, dan mitos. Terkadang legenda dan mitos itu hampir mirip sih. Hampir mirip untuk legenda dan mitosnya. Nah, cuma untuk kita, dari semua jenis ini, kita ketahui kalau usia-usia anak kelas 1 itu kan, itu penuh dengan imajinasi. Pokoknya wis hal-hal yang tidak masuk akal. Ya kan? Nah, baru nanti ketika teman-teman nanti mengajar yang di kelas tinggi nih, itu hal-hal yang imajinasi itu sudah menyerempet ke ini, ke hal-hal yang bersifat ilmiah atau yang bersifat realistis. Itulah kenapa kalau untuk yang fabel, dongeng ini kan, legenda, mitos ini mungkin bisa, atau cerita jenaka ini bisa untuk yang ada di ini, apa namanya, untuk anak kelas rendah. Nah, tapi ketika teman-teman sudah mulai mengajar, nanti cerita sehari-hari ataupun fabel mentok untuk anak kelas tinggi, itu pasti mereka kan bosan kalau hanya cerita-cerita yang unyu-unyu gitu kan ya istilahnya untuk anak kelas kecil. Nah, kelas 6 apalagi kelas 6 yang sudah mau SMP lulus itu pasti menginginkan cerita yang sedikit berat bagi mereka. Berat bagi mereka bukan berarti berat bagi kita ya. Seperti beberapa film di TV gitu kan ya, itu ada beberapa yang menyangkut fiksi sains itu kan ya, yang sedikit fiksi sains seperti itu. Ini untuk jenis-jenisnya. Jadi dari ini ya, dari unsur-unsur dari ciri-ciri cerita anak ada 3 unsur ini, kemudian jenis-jenisnya. Nah, dari semua ini kita tahu bahwa ada yang namanya manfaat cerita anak. Tadi sudah saya sampaikan di ciri-cirinya cerita anak.
bahwa manfaat cerita anak itu dapat membantu pertumbuhan anak dan perkembangan anak. Di mana kita tahu kan dalam cerita anak itu anak diarahkan untuk hal-hal yang positif. Jadi seperti dendam, kebencian itu kan tidak boleh ada di cerita anak. Nah, semuanya itu diolah bahwa dendam itu bukan berarti harus manusia itu harus meninggalkan dendam gitu. Kalau misalnya sejak kecil itu dikenalkan hal-hal yang licik, apalagi untuk bunuh-bunuhan gitu kan. Biasanya kan kalau otak anak kan kurang bisa untuk memilah mana yang baik, yang mana yang benar. Jadi kalau ada yang terpaksa nih anak membaca cerita seperti itu harus dibimbing ya, dibimbing duk gini. Seperti itu. Kemudian ada juga anak bisa menjadi lebih tanggung jawab untuk diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Kemudian ada mengajarkan rasa simpati dan empati, memperkaya kosakata. Nah, nanti kan biasanya kalau teman anak-anak itu membaca cerita, pasti ada, duh kasihan sekali. Atau mungkin ketika membaca ada menemukan beberapa kalimat-kalimat yang susah. Nah, kalimat yang susah seperti pertemuan kapan itu ya kita membahas tentang membuat kamus sederhana. Nah, itu kan anak teman-teman bisa mengajarkan nih ke anak. Jadi membuat kamus itu bukan berarti teman-teman harus mengajarkan di teks-teks ilmiah saja atau teks biasa di koran atau apa. Nah, dari membaca cerita aja itu teman-teman bisa mengajak siswa, mengajak anak-anak itu membuat kamus juga. Nah, bisa nih kamus cerita gitu kan. Ayo, masih ingat kan ya kemarin kita membahas tentang membuat kamus sederhana gitu kan. Nah, kemudian menumbuhkan minat baru. Minat baru dalam hal apa? Minat baru dalam hal pengkoleksi buku. Membuat minat baru sebagai pecinta buku. Karena kita tahu kan kalau anak zaman sekarang itu mereka cenderung apa sih baca buku itu bosen, enaknya main HP aja. Nah, kalau misalnya anak-anak dikenalkan buku-buku cerita yang menarik, yang tidak membosankan bagi mereka, itu bisa menumbuhkan minat mereka dalam buku. Tidak nanti HP-nya mungkin akan lupa karena mereka lebih cenderung suka baca. Nah, cuma kalau masalah ini memang teman-teman nanti ketika jadi guru, mengajar, waktu mengajar juga harus koordinasi dengan orang tua. Karena percuma kalau teman-teman di sekolah itu ngoyo banget istilahnya ya. Ya pokoknya itu langsung maksa anak itu baca. Nah, ketika di rumah itu tidak ada dukungan, nah itu nanti minatnya agak lama nanti untuk minat membacanya. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah anak-anak itu sudah cinta dengan buku, itu bisa minat bacanya itu bisa bangkit dengan sendirinya. Nah, terakhir nih, cerita anak itu bisa jadi sarana sebuah media pembelajaran. Kok bisa sih? Bisa aja. Jadi sarana media pembelajaran. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Dan juga ini juga bisa sebagai persiapan di mata kuliah yang lain. Nanti di semester berapa itu nanti teman-teman akan mendapatkan mata kuliah yang membahas tentang ini. Tentang cerita anak bisa menjadi media pembelajaran. Oke, dari sini teman-teman ada yang ingin didiskusikan mungkin? Apa gitu masih ini ya? Sudah jelas semua? Ya, memang hari ini kita jelas Bu. Tadi ya? Ya, kenapa? sudah jelas Bu. Oke. Ya, memang untuk materi hari ini kita masih pengenalan saja ya tentang bagaimana cerita itu, perbedaannya dengan cerita anak, dan ciri-ciri maupun manfaatnya. Nanti kita untuk pertemuan depan akan sedikit lebih membuat teman-teman berasap, ya. Kita akan sedikit menganalisis nih beberapa cerita-cerita yang ada di pasaran. Nanti persiapkan saja nanti teman-teman untuk minggu depan membawa cerita, bebas ceritanya. Entah itu cerita apapun yang teman-teman temukan. Nanti kita analisis apakah cerita yang teman-teman bawa itu
cocok untuk anak-anak. Gitu. Nah, karena teman-teman ini sudah jelas, nah sekarang nih ada sebuah tugas oleh-oleh nih untuk teman-teman semua. Ya ampun mukanya udah mulai langsung mesem nih, langsung kecut, aduh ada tugas lagi. Ya, nggak apa-apa. Karena saya lihat dari tugas-tugas sebelumnya itu semuanya itu keren semua jawabannya, di luar nalar semua membuat saya kagum. Nah, sekarang kita akan teman-teman ada oleh-oleh baru nih, sebuah analisis. Nah, ada sebuah permasalahan bahwa di zaman sekarang itu kan anak sekolah dasar itu kan udah dinominasi generasi Z. Bahkan kemungkinan juga yang baru nih, anak-anak kelas 1, 2, itu kan generasi alfa itu sudah mulai berdatangan. Nah, kita tahu kan bahwa anak-anak zaman sekarang saja itu sudah punya pegang smartphone masing-masing, sudah kenal yang namanya media sosial. Bahkan meskipun TV sudah dibatasi kan untuk media sosial, terutama YouTube, tontonan anak-anak, bahkan teks-teks cerita-cerita yang beredar di semua sosial media, terutama TikTok nih, itu kan kurang cocok dengan anak-anak. Dengan apalagi jika kita analisis berdasarkan ciri-ciri dan jenis cerita untuk anak, itu kurang cocok. Nah, sekarang ada 2 yang perlu teman-teman analisis nanti. Bagaimana sebagai guru itu kita bisa memfilter cerita anak-anak agar sesuai. Nah, kemudian jika terlanjur nih ada anak yang terlanjur membaca cerita yang tidak sesuai dan kemudian ada kemungkinannya itu tanya, Bu ini itu apa? Bu itu apa? Nah, sebagai guru ini nanti bagaimana caranya teman-teman itu menjelaskan konsep yang sedikit di luar nalar. Misalnya, ada anak yang tidak sengaja membaca cerita yang ada sedikit sex education tapi dengan bahasa dewasa, bukan sex education untuk anak ya, tapi untuk berbau seks yang sedikit intim gitu kan. Nah, biasanya kan anak-anak kan nggak paham. Nah, nanti gimana nih caranya? Nah, diskusi ini nanti teman-teman jawab seperti biasa, nanti dijawab di si layar. Ya, nanti maksimal sehari sebelum pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Itu ya. Ini juga sudah saya upload ke si layar, jadi nanti teman-teman bisa cek akun si layar teman-teman masing-masing. Oke? Sama nanti jangan lupa untuk minggu depan membawa cerita masing-masing. Cerita bebas. Masa sih teman-teman pasti menemukan beberapa cerita, entah textbook ataupun yang cerita yang ada di online. Seperti itu. Oke. Dari sini sudah jelas semua ya teman-teman? Baik, karena sudah jelas semua, untuk perkuliahan pada hari ini kita akhiri saja. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di kelas ini. Sampai ketemu minggu depan dan semangat untuk mengerjakan tugasnya. Oke? Baik, terima kasih. Kelas akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.